Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Keduanya belum bertarung, dan aura menakutkan telah memenuhi seluruh lingkungan, dan di langit biru, awan putih juga telah tercabik-cabik oleh aura keduanya. Rasa penindasan yang kuat muncul ke permukaan, membuat napas Xiaoyan lebih berat. Untuk berada di sisi yang aman, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa Suner untuk menyelesaikan pukulan fatal itu. Namun, kali ini, menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign ini, Xiaoyan tidak berniat menggunakan kekuatan Suner sejak awal. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi, tetapi kali ini tekanannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya, jadi dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan Kaisar Abadi ini. Tidak masalah bahkan jika dia kalah, itu hanya meningkatkan pemahamannya tentang Kaisar Abadi. Si Jin merasakan aura terik yang berasal dari tubuh Xiaoyan, dan ada sedikit keserakahan di matanya. Alasan lain mengapa dia akan melawan Xiaoyan adalah karena api di tubuhnya. Menurut berita Jenderal Bray, Xiaoyan memiliki berbagai api surgawi dan air surgawi, jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Awalnya, Siwei adalah namanya untuk berlindung pada manusia, tetapi Siwei dicegat oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia membutuhkan sertifikat baru, yaitu api surgawi dan air surgawi di tubuh Xiaoyan. Segala jenis api langit dan air langit adalah harta yang tak ternilai, jadi selama hal semacam ini didedikasikan untuk kekuatan super manusia manapun, itu dapat memberinya status tinggi. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa ada beberapa risiko di sini, dia masih mau mencobanya, karena kekayaan dipertaruhkan. Aku tahu kekuatan jiwamu sangat kuat. Dan kamu memiliki keterampilan bertarung jiwa yang baik, tetapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menggunakannya. Setelah menyaksikan kekuatan Xiaoyan, si Jin juga memiliki sedikit pemahaman tentang Xiaoyan. Karena itu, dia memilih bistisasi untuk pertama kalinya. Segera setelah kata-kata itu jatuh, rune abu-abu muncul dari dahi si Jin, kekuatan garis keturunannya menjadi semakin kuat, dan seluruh orang secara bertahap bergeser dari kategori manusia, ke arah monster muncul. Ada beberapa rambut yang tidak bisa dijelaskan di permukaan kulitnya, dan seluruh orang itu tampak jauh lebih mengerikan. Namun, kekuatannya telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat pada saat ini, dan dia telah mencapai tingkat Kaisar Abadi tingkat tinggi. Tuhan telah memberikan cara yang kuat untuk bistisasi ras iblis, tetapi bistisasi juga membutuhkan harga tertentu. Semakin kuat binatang itu, semakin berat harga yang harus dibayar. Dibandingkan dengan Xiaoyan yang menyembunyikan kekuatannya di awal, si Jin mengejar kekuatan tertinggi. Meskipun dia ingin memutuskan hasilnya dengan Xiaoyan di sini, dia berencana membuang waktu di sini. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini, wajahnya menjadi jelek. Orang ini memang jauh lebih pintar dari rata-rata Immortal Sovereign. Dia keluar dari awal, dan mimpi Xiaoyan untuk mengujinya juga hancur. Kekuatan puncak Kaisar Abadi peringkat atas lebih dari 2 kali lipat dari peringkat menengah. Jika si Jin lolos dengan kekuatan ini, bahkan jika Xiaoyan meminjam kekuatan Suner untuk menghentikannya, dia masih harus membayar mahal harga. Berdesir, si Jin tidak berhenti sama sekali setelah transformasi binatang, dan segera bergegas menuju Xiaoyan, meninggalkan bayangan. Tapi seberapa kuat kekuatan jiwa Xiaoyan, di bawah aksi kekuatan jiwa yang kuat, hampir semua gerakan si Jin berada dalam prediksi Xiaoyan. Sosok si Jin mendarat tepat di depan Xiaoyan, dan kuku jari kanannya menjadi panjang dan tajam, meraih ke arah dada Xiaoyan seperti 5 pisau pendek. Kecepatan adegan ini terlalu cepat, meskipun Xiaoyan mundur beberapa langkah untuk pertama kalinya, pakaiannya masih dipotong oleh paku yang tajam itu, dan ada ekspresi bermartabat di wajah tegas itu. Saya memang sedikit terlalu percaya diri, dan saya masih harus berjuang keras agar singa bisa melawan kelinci. Di hadapan Kaisar Abadi tingkat tinggi, dia sebenarnya ingin menyembunyikan sesuatu, yaitu, dia ingin mati. Meskipun pukulan ini tidak menyebabkan kerusakan besar pada Xiaoyan, si Jin juga melihat kekuatan Xiaoyan, dan bagaimanapun juga tingkat Raja Abadi hanyalah Raja Abadi. Di depannya, yang kekuatannya telah mencapai Kaisar Abadi peringkat atas, dia benar-benar hanya perlu disalahgunakan. Jika ini adalah kekuatan penuhmu, maka ini adalah akhirnya. Si Jin melihat 5 garis di dada Xiaoyan dengan tatapan haus darah di matanya. Xiaoyan menarik napas ringan, lalu berkata, aku memang meremehkanmu sebelumnya, tapi tidak pasti siapa yang akan mati. Semuanya bisa diubah sebelum langkah terakhir tercapai. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan juga mulai meminjam kekuatan Suner tanpa ragu-ragu. Ketika kekuatan jiwa dan kekuatan Suner memasuki tubuh Xiaoyan, itu segera menyatu dengan kekuatan Xiaoyan dengan sempurna. Napas Xiaoyan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan kekuatan konstan di tubuhnya, Xiaoyan berkata kepada si Jin, tidak hanya satu orang yang dapat meningkatkan kekuatannya. Ayo coba lagi.
Ya, si Jin merasakan perubahan Xiaoyan dan kelopak matanya melonjak. Dalam waktu singkat, kekuatan Xiaoyan tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Peningkatan ini bahkan lebih kuat daripada transformasi binatang buasnya, betapa dia tidak terkejut. Tapi dengan itu datang keserakahan. Anak ini memiliki sedikit ambang pintu. Ketika aku membunuhmu, aku secara alami akan mengetahui segala sesuatu tentangmu. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah meningkat beberapa poin, si Jin tidak terlalu khawatir. Kekuatannya sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign bahkan tidak setengah dari kelembaban, bahkan jika Xiaoyan terbalik, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjadi lawannya. Melihat ini, Xiaoyan tidak mengatakan omong kosong. Penguasa kuno Tianhuo Heng muncul di tangannya, dan Skyfire di tubuhnya dengan cepat disuntikkan ke penguasa kuno Tianhuo Heng, dan tiba-tiba warna-warna cemerlang mulai muncul dari zaman kuno, penguasa Tianhuo Heng. Dengan munculnya api langit, seluruh ruang juga memiliki panas yang kering, dan energi yang ganas tampaknya ingin membakar seluruh langit. Xiaoyan memandang si Jin, yang bertabrakan langsung, dan menang dengan satu kaki. Cici, tangan si Jin berada di dadanya, dan kukunya yang panjang meluncur melintasi penguasa kuno Tianhuo Heng, membuat suara yang keras. Api langit yang membakar ini jatuh ke tubuhnya melalui penguasa kuno konstan api langit, menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Dia harus menggunakan ki pertempurannya sendiri untuk melawan, dan ki pertempurannya juga dengan cepat dikonsumsi. Panggilan. Di bawah tekanan panas terik ini, si Jin mendorong Xiaoyan kembali dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh orang dengan cepat menarik diri dari Xiaoyan. Dia awalnya milik klan Temol dari orang ular, dan memiliki ketidaksukaan yang tidak dapat dijelaskan untuk api, dan Skyfire yang mendominasi Xiaoyan memiliki pengekangan yang besar pada dirinya, dan dia cukup keberatan ketika berhadapan dengan Xiaoyan. Hari ini, kita selesai di sini. Jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Setelah menyadari bahwa akan sulit untuk mengalahkan Xiaoyan untuk sementara waktu, si Jin juga tega untuk mundur. Awalnya berpikir bahwa dia ingin membunuh seorang pria di puncak Raja Abadi setelah dia menjadi binatang buas, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Xiaoyan untuk waktu yang lama. Si Jin juga memiliki rencana untuk mundur, api surgawi dan air surgawi adalah yang terbaik, dan keduanya tidak akan berdampak banyak. Dengan kekuatannya, ke kota kecil sudah cukup untuk menjadi kaisar tanah. Ketika Xiaoyan melihat bahwa si Jin telah merencanakan untuk mundur pada saat ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu meletakkan penguasa kuno Tianhuo Heng di tangannya, dan meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata dengan ringan, jika kamu ingin pergi, aku mungkin tidak bisa menghentikanmu. Namun, bukan tidak mungkin untuk memperlambatmu. Kamu hanya perlu menyerahkan cincin Na yang kamu dapatkan dari Brin, dan aku bisa melepaskanmu. Meskipun si Jin merampok Naji dengan sangat diam-diam, Xiaoyan secara alami memperhatikan adegan itu. Xiaoyan secara alami tertarik pada sesuatu yang bisa direbut oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi, jadi dia tidak ragu untuk mengajukan kondisinya sendiri. Dan ketika si Jin mendengar kalimat ini, dia hampir tidak bersumpah, kamu benar-benar singa. Untuk hal-hal di dalam, dia dibebani dengan kejahatan besar mengkhianati seluruh klan iblis. Kekuatannya hanya penguasa abadi tingkat menengah, belum lagi dibandingkan dengan dewa tertinggi seperti Guru Wofeng, bahkan dewa puncak seperti Lei Yuan Kaisar juga sangat berbeda. Meskipun berada di bawah akun Bray, dia bisa menghitung berapa kali dia melihat Bray dengan satu tangan, dan setiap kali dia hanya bisa melihat Bray dari kejauhan. Dia tidak perlu bekerja untuk Bray lagi, jadi dia melakukannya untuk keuntungannya sendiri. Jika Xiaoyan memberikan semua cincin itu kepada Xiaoyan, bukankah dia akan kekurangan air dari keranjang bambu? Karena itu, suasana hatinya saat ini bisa dibayangkan. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan menenangkan dirinya. Si Jin berangsur-angsur menjadi tenang, dan berkata kepada Xiaoyan, nafsu makanmu terlalu besar. Pembukaannya adalah seluruh cincin koleksi, dan aku bisa menyerahkan setengah dari isinya. Di sini, bagaimana? Sambil menggertakkan giginya, si Jin berniat untuk menghancurkan bank dan menghindari bencana. Persepsi sensitif dari keluarga Temol memungkinkannya untuk melihat dengan jelas sosok yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Jika Xiaoyan terus mengganggunya, kemungkinan besar dia akan terjebak oleh sosok itu. Karena itu, dia hanya akan berinvestasi saat ini. Dan masih banyak lagi. Ketika si Jin memandang Xiaoyan, rasa dingin tiba-tiba muncul di belakangnya, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul. Bajingan, aku dengan tulus ingin kamu bernegosiasi denganku, tetapi kamu sebenarnya mempermainkanku di belakangku. Ada aura kehancuran dari belakang Xiaoyan. Aura itu tidak terlalu jelas sekarang, dan Xiaoyan sengaja menyembunyikannya. Jin tidak menyadarinya. Tapi kemudian aura kehancuran menjadi lebih kuat, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Si Jin secara naluriah merasakan tekanan yang sangat besar.
Sudahkah kamu menemukannya? Xiao Yan menunjukkan sedikit senyum, tanpa ragu sedikit pun, dia menggerakkan tangannya dari belakang ke depan, dan di tangan kanannya bunga lotus hitam pekat perlahan muncul. Bunga teratai hitam ini hanya seukuran telapak tangan, tetapi energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Xiao Yan melihat teratai hitam di tangannya, dan ada ekspresi bermartabat di wajahnya. Kali ini, dia menambahkan semacam Tian Sui, yang sebenarnya menghabiskan 2/3 dari energi balas dendamnya. Meskipun hal semacam ini menakutkan, itu masih tidak dapat terus ditampilkan. Sepertinya negosiasi kita telah gagal, jadi mari kita lihat apakah kamu dapat melarikan diri dari tanganku. Mulut Xiao Yan berkedut menjadi senyuman saat ini, tetapi senyum Si Jin penuh dengan senyuman. Warna ejekan. Merasakan energi menakutkan yang berasal dari teratai hitam, wajah Si Jin menjadi semakin suram, tetapi ketidakpuasan yang ditekan juga benar-benar meletus pada saat ini. Xiao Yan, jika bukan karena tetua kedua dari orang ular yang datang, apakah kamu pikir aku akan berbicara omong kosong denganmu? Karena kamu sangat bertekad untuk tidak tahu malu, maka bahkan jika aku mengambil hidup ini, itu akan terjadi, tidak pernah membuatmu merasa lebih baik. Xiao Yan memang menunjukkan kemampuan bertarung yang bagus, tapi Si Jin tidak takut pada Xiao Yan untuk sementara waktu. Yang benar-benar membuatnya peduli adalah tetua kedua dari klan ular, yang merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak penguasa abadi. Begitu dia berpartisipasi dalam pertempuran, akan sulit bagi Si Jin untuk melarikan diri dari sini. Karena itu, dia ingin bernegosiasi dengan Xiao Yan sesegera mungkin, tetapi dia tidak menyangka Xiao Yan begitu licik. Meskipun gerakan Xiao Yan sangat kuat, orang yang cerdas dapat melihat sekilas bahwa itu membutuhkan sejumlah waktu persiapan. Jika dia berada dalam pertempuran langsung, dia tidak akan pernah diberi waktu untuk bersiap, tetapi komprominya malah memberi Xiao Yan waktu untuk bersiap. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena berpikir terlalu sederhana, atau Xiao Yan terlalu licik. Tebasan Netherworld. Setelah memahami rencana Xiao Yan, Si Jin tidak ragu sama sekali, sebuah tebasan sudah menebas ke arah Xiao Yan, tapi tubuhnya sudah terbang ke kejauhan. Awalnya berpikir bahwa orang yang datang dari pihak lain akan menjadi orang dari tingkat tertinggi abadi, sehingga orang-orang dari Liga 4 Dewa pasti akan campur tangan pada saat ini. Tetapi orang yang datang adalah tetua kedua dari orang ular, dan tidak perlu ada orang dari Liga 4 Dewa untuk campur tangan, jadi dia dengan cepat ingin pergi dari sini. Hanya saja tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Si Jin. Ini adalah teleportasi. Meskipun teleportasi terbatas dalam jumlah dan jarak ini masih cukup. Ketika bertarung melawan Si Jin sebelumnya, Xiao Yan tidak berguna sepanjang waktu, untuk berjaga-jaga, sekarang Si Jin ingin pergi, Xiao Yan secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Sepertinya aku sudah mengatakan sebelumnya, jika kamu tidak ingin menyerah, maka matilah. Sekarang saatnya untuk menepati janjimu. Teratai hitam di tangannya mengendur langsung ke arah punggung Si Jin, dan aura kehancuran langsung mengelilingi tubuh Si Jin. Dia dengan panik mengumpulkan doki untuk membentuk penghalang pertahanan di depannya, tetapi lapisan penghalang runtuh seperti kertas. Pada akhirnya, lotus hitam itu langsung tercetak di punggung Si Jin dan meledak. Energi seperti kehancuran menyebar menuju kehampaan dari pusat ledakan. Ada gelombang di ruang kosong. Di atas gunung tidak jauh, pohon-pohon kuno yang menjulang tumbang satu persatu di bawah energi yang menakutkan ini. Itu turun, dan bahkan puncak gunung diratakan secara langsung. Kekuatan satu gerakan sangat kuat. Ledakan, energi manik menyebar, dan tubuh berdarah jatuh langsung dari kehampaan, menghantam tanah dengan keras, hanya menyisakan napas yang sangat lemah. Pada saat ini, hasilnya adalah kesimpulan terdahulu. Melihat Si Jin yang jatuh, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Tapi ada juga sedikit kejutan, dilihat dari kekuatan destruktif dari gerakan ini, itu cukup untuk menimbulkan kerusakan besar pada pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign kelas menengah, yang mungkin merupakan kartu truf besar baginya. Namun, satu-satunya downside adalah bahwa ia perlu mengkonsumsi sejumlah besar energi pendendam dan kekuatan jiwa, dan bahkan membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkannya, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi memuaskan. Xiao Yan merasakan sosok yang mendekat dengan cepat, dan segera terbang menuju Si Jin di tanah, memberikan Si Jin pukulan terakhir. Penguasa abadi yang begitu kuat juga jatuh ke tangan Xiao Yan, hanya menyisakan 2 cincin di tanah. Salah satunya milik Si Jin sendiri, dan yang lainnya diperoleh dari Brin. Xiao Yan mengambil 2 cincin di tangannya dengan lambaian tangannya, dengan sedikit minat. Kedua hal ini harus dianggap sebagai pialanya, meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan klan iblis, dia tidak akan menyerahkan barang-barang di tangannya dengan sia-sia. Selain itu, klan iblis memiliki sumber daya yang melimpah, tidak peduli seberapa berharga isinya, klan iblis tidak akan pernah menyukai mereka. Kekuatan jiwa Xiao Yan bergerak menuju 2 cincin naif, ingin melihat apa yang ada di dalamnya.
Cincin si Jin sedikit lebih baik, dan mudah untuk mendeteksi semua yang ada di dalamnya. Itu semua adalah hal yang sangat umum, dan tidak ada yang bisa diperhatikan oleh Xiao Yan. Tapi cincin Na milik Brin disegel dengan kekuatan jiwa yang kuat, bahkan jika Xiao Yan tidak akan bisa membobol cincin Na ini untuk sementara waktu. Tetapi justru karena inilah Xiao Yan sedikit lebih tertarik pada isi cincin itu. Segera, sosok itu muncul di bidang penglihatan Xiao Yan, itu adalah tetua kedua dari rakyat ular. Tetua kedua merasa lega setelah melihat Xiao Yan, tetapi dia tidak melihat sosok si Jin, tetapi melihat pemandangan kehancuran di sekitarnya, dia ragu-ragu dan berkata kepada Xiao Yan, kamu membunuhnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yan akan baik-baik saja jika dia bisa menahannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan benar-benar menyerang si pembunuh dan memenggal kepala orang. Xiao Yan melirik penatua kedua dan berkata, ini sedikit merepotkan, tapi sudah teratasi. Saya akan meminta penatua kedua untuk membantu saya dengan sisa masalah. Setelah Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia tidak berhenti dan kembali ke wilayah orang ular. Penatua kedua tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti arti kata-kata Xiao Yan. Ada gangguan besar di sini, dan klan iblis terdekat secara alami akan mengirim orang untuk memeriksanya. Orang-orang ini perlu ditenangkan, jika tidak melapor ke tingkat atas klan iblis akan menyebabkan kesalahpahaman oleh klan iblis. Jika seseorang berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik For Immortals League akan memasuki negara itu akan merepotkan. Orang ini, ada juga sedikit ketidakberdayaan di mata tetua kedua, tetapi dia akhirnya setuju. Meskipun Xiao Yan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi klan iblis, tidak banyak orang yang benar-benar tahu nilai Xiao Yan, dan itu adalah hal yang merepotkan baginya untuk tinggal di sini. Tidak diragukan lagi yang terbaik baginya untuk menyelesaikan masalah di sini. Dengan kekuatannya di puncak penguasa abadi yang dapat menyebabkan kerusakan seperti itu, orang-orang dari Raka Saras mungkin tidak akan ragu. Orang ular. Ketika Xiao Yan kembali ke wilayah ular rakyat lagi, Xiao juga terbangun, dan Kailin merasa nyaman. Hilangnya Xiao benar-benar mengejutkannya, dia awalnya berencana untuk pergi dengan Xiao Yan, tapi Xiao Yan menghentikannya. Namun, setelah melihat bahwa Xiao aman dan sehat, dia benar-benar lega. Xiao Yan menghela nafas lega dan kemudian berkata kepada Cailin, sekarang masalah Yaozu hampir selesai, saya berencana untuk kembali ke kota Jingxin dulu, dan kemudian pergi ke Yaozu. Namun, sebelum itu, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya bertanya. Mari kita lihat rencana perjalanan Lan Xiu dan rombongannya. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan. Mata Xiao Yan juga sedikit bermartabat, alasan mengapa dia bertanya ketika Lan Xiu pergi adalah karena yang terbaik adalah tidak memberitahu klan iblis tentang hal ini, jika tidak maka akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Cailin mengangguk dan berkata, kerjasama dengan keluarga Lan telah dinegosiasikan, dan mereka harus pergi besok malam. Selesai, Xiao Yan menunjukkan sedikit kejutan, dan kemudian berkata, apa yang mereka inginkan. Xiao Yan menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, Lan Xiu datang ke klan iblis kali ini, pasti siap, dan tujuan mereka jelas tidak sederhana. Tapi agak aneh bahwa itu dinegosiasikan begitu cepat. Yang mereka butuhkan adalah sekumpulan biji yang hanya dapat diproduksi oleh klan iblis, serta beberapa bahan obat yang berharga. Saya tidak banyak bicara tentang hal-hal lain, dan klan iblis membutuhkan mereka untuk menyediakan 100 cincin ruang yang dapat membiarkan orang bertahan hidup. Kailin tidak menyembunyikannya sama sekali, dan sepenuhnya memberitahu Xiao Yan tentang kerjasama antara klan iblis dan Lan Xiu. 100 keping, ada sedikit godaan di mata Xiao Yan. Bagaimanapun, ruang yang bisa membuat orang bertahan hidup benar-benar terlalu langka. Selama satu orang bergerak, itu benar-benar dapat mendorong pasukan untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Cincin seperti itu sangat berharga bahkan jika itu satu, dan keluarga Lan harus mengatakan bahwa sangat murah hati untuk memberikan 100 dari mereka kepada klan iblis. Hal semacam ini, bagaimanapun juga, tidak dapat diukur dengan nilai. Cailin mengangguk dan berkata, tentu saja, tetapi ini bukan pembayaran satu kali. Itu akan dibayar dalam 10 tahun. Saya meminta satu untuk Anda, tetapi saya belum punya waktu untuk memberikannya kepada Anda sebelumnya. Cailin sepertinya memikirkan sesuatu, dan mengirim cincin ke tangan Xiao Yan. Cincin abstinens semacam ini berbeda dari yang biasa karena memiliki umur yang terbatas. Ini seperti dunia kecil, dengan sumber daya terbatas. Semakin banyak orang yang masuk, semakin cepat konsumsi sumber daya. Ketika sumber daya di dalamnya dikonsumsi, sudah selesai, berarti cincin itu dibuang. Oleh karena itu, perlu digunakan dengan hati-hati. Cailin menginstruksikan Xiao Yan bahwa hal semacam ini sangat berharga di klan iblis, dan tidak mudah untuk memberikan cincin kepada Xiao Yan, dan dia tidak ingin Xiao Yan menyia-nyiakannya. Ada juga sedikit kejutan di mata Xiao Yan.
Hampir semua orang di benua penciptaan memiliki cincin penyimpanan, dan teknologi yang dapat menyimpan cincin ruang orang memiliki banyak keluarga yang ingin mengatasi kesulitan ini. Tapi itu berakhir dengan kegagalan. Keluarga Lan dapat menguasai teknologi semacam ini, dan bahkan jika masih ada tenggat waktu, mereka sudah jauh di depan. Dan Xiao Yan juga melihat Xiao Xiao setelah bangun tidur, meskipun Xiao Xiao sedikit ketakutan, itu tidak terlalu menyakitkan. Namun, yang paling mengejutkan adalah Si Wei. Saat ini, setelah mengalami kejadian ini, Si Wei tidak berubah sama sekali. Dia memiliki senyum manis pada orang-orang yang dekat dengannya. Namun, dia akan menunjukkan rasa takut seperti biasa kepada mereka yang ingin menggertaknya, dan meringis. Tentu saja, klan iblis juga mengirim orang ke Liga 4 Dewa untuk menyelidiki identitas Si Wei. Kamu harus meninggalkan klan iblis bersama kami bukan hanya untuk menghindari kesalahpahaman dari klan iblis, kan? Jika kamu memiliki hal lain untuk ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Lan Xiu memandang Xiao Yan dan tersenyum. Sebagai kepala klan, dia memiliki persepsi yang tajam. Meskipun monster memiliki kebencian yang besar terhadap manusia, karena sisik biru, hubungan mereka dengan manusia telah sangat meningkat. Selain itu, dengan kontribusi Xiao Yan ke klan iblis kali ini, klan iblis pasti akan sangat mementingkan Xiao Yan, dan tidak akan pernah ada yang mirip dengan klan Bangau Merah dan klan raksasa. Jika tidak ada acara khusus, Xiao Yan pasti tidak akan mengikuti mereka sepanjang jalan. Pada saat ini, hanya ada Lan Xiu dan Xiao Yan. Adapun Immortal Supreme keluarga Lan dan Yan Kai, mereka untuk sementara menghindarinya. Kekuatan jiwa Xiao Yan bergerak ke arah sekitarnya, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia tidak mengejek sama sekali. Xiao Yan mengangguk, dan kemudian berkata, saya memiliki dua hal yang perlu saya konfirmasikan dengan Anda. Yang pertama adalah tujuan api roh yang sebenarnya, sebagai api warisan keluarga Lan, Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Anda tidak tahu keberadaannya. Api roh asli, yang menempati peringkat ketujuh di peringkat Skyfire, pada awalnya dimiliki oleh Lan Bin, tetapi setelah insiden di kota kuburan darah, nyala api roh yang sebenarnya benar-benar menghilang. Apakah itu di sisi makam darah, atau di benua penciptaan, Skyfire ini tidak pernah muncul. Wajah Lan Xiu menunjukkan ekspresi aneh, dan kemudian berkata, sebagai api warisan klan kami, tentu saja di klan kami. Anda memiliki pertanyaan ini, apakah Anda ingin menempati api langit ini? Jika ini masalahnya, maka Anda menarik seluruh klan iblis. Itu mungkin tidak berhasil. Tidak perlu untuk itu, meskipun saya ingin mendapatkan Skyfire, saya tidak akan melakukan apa-apa. Wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tetapi dia masih berkata, selama dia tidak berada di tangan kubur darah, aku tidak ingin barang-barangnya jatuh ke tangannya, tangan orang lain. Hal kedua, mari kita bicarakan. Ekspresi Lan Xiu menjadi sedikit bingung, seolah-olah dia tidak ingin berdiskusi terlalu banyak dengan Xiao Yan. Hal kedua, kamu harus tahu buah ginseng juga. Aku ingin tahu keberadaan buah ginseng. Xiao Yan menatap Lan Xiu tanpa menyembunyikan warna yang didambakannya. Buah ginseng, sebagai buah dari pohon dewa pertama di benua kejadian, banyak orang ingin mengambilnya sendiri. Xiao Yan tidak terkecuali, tetapi tidak ada berita tentang buah ginseng di seluruh benua. Tapi intuisi Xiao Yan memberitahunya bahwa Lan Xiu, atau gadis itu, ada hubungannya dengan keduanya. Perjalanan keluarga obat sudah dekat. Akan baik-baik saja jika Yao Klan Zi benar-benar dapat menemukan cara untuk memulihkan Xiao Tianlong dan Qin Ying, tetapi jika dia tidak dapat menemukannya, Xiao Yan tidak punya pilihan selain fokus pada buah ginseng. Meskipun metode ini berasal dari Yuizuki Gucci, belum tentu pohon dewa pertama benar-benar memiliki kemampuan ini. Ketika Xiao Yan mengucapkan 3 kata buah ginseng, mata Lan Xiu sudah meledak dengan kemarahan, dan pada saat yang sama, niat membunuh muncul, tetapi niat membunuh ini dengan cepat padam. Antara kepentingan diri sendiri dan cinta di antara orang-orang, bagaimana Anda akan memilih? Setelah niat membunuh di hatinya muncul, Lan Xiu menatap Xiao Yan dengan sepasang mata biru-biru dengan tatapan agak bertanya. Xiao Yan tidak menyangka pertanyaannya yang biasa-biasa saja akan menyebabkan hal seperti itu, tapi Xiao Yan masih mengangkat dadanya dan berkata, aku tidak tahu pilihan apa yang akan aku buat, tapi setidaknya aku layak untuk langit dan hatiku. Aku hanya akan mengikuti pilihan hatiku. Menghadapi tekanan dari Lan Xiu ini, dia tidak mundur sedikit pun. Kekuatan Lan Xiu telah mencapai tingkat penguasa abadi, jika sebelumnya, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi sekarang dia tidak akan mundur bahkan jika dia menghadapi tingkat kekuatan ini. Sungguh layak, namun, Anda sebaiknya menyingkirkan gagasan buah ginseng. Selamat tinggal. Lan Xiu melirik Xiao Yan, tetapi dia sudah terbang ke kejauhan setelah mengatakan ini, dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Xiao Yan, tetapi rasa kewaspadaan yang kuat telah meningkat. Dalam menghadapi kepentingan besar, sifat manusia sangat rapuh. Selama manfaatnya cukup besar, siapapun bisa berubah menjadi serigala dan macan tutul untuk melahap orang.
Adapun komitmen semacam ini, ya, di masyarakat ini hanya hantu yang akan mempercayainya. Tentu saja, Xiaoyan juga sedikit cemburu. Saat pertama kali bertemu Xiaoyan hanyalah seorang kaisar kecil, tapi dia tiba-tiba menjadi monster yang tidak bisa dia remehkan. Bagus. Apalagi Xiaoyan bisa mendapatkan berita, bagaimana dengan yang lain? Tampaknya pengaturan harus dilakukan lebih cepat. Melihat ke arah Lan Xiu pergi, alis Xiaoyan juga berkerut rapat. Sejak alam rahasia ruang dan waktu keluar, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat gadis itu lagi, dan Lan Xiu tampaknya sengaja menyembunyikan sesuatu. Ini membuat kebaikan Xiaoyan lebih kuat, tapi dia masih tidak memiliki keinginan untuk mengikuti Lan Xiu. Bahkan dengan penyamaran air pembunuh roh, ada juga yang abadi di samping Lan Xiu. Akan terlalu kasar bagi Xiaoyan untuk ditemukan di masa lalu. Terlebih lagi, jika Anda mengikuti masa lalu, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, jadi lebih baik kembali ke Tianfu dulu. Xiao Xiao dan yang lainnya akan pergi ke keluarga Yao setelah berkemas sedikit memberi hormat. Xiaoyan akan butuh beberapa saat untuk kembali ke kota Jingxin. Untuk pergi ke keluarga Yao, dia juga perlu membuat beberapa persiapan. Kota Jingxin. Tampaknya aliansi empat dewa untuk sementara menyerahkan kepemilikan kota ini, dan semua tindakan terhadap kota ini juga telah dibatalkan, sehingga penjaga kota Jingxin sedikit santai baru-baru ini. Pada saat ini, di puncak gunung tertentu di kota Jingxin, ada seorang wanita dengan gaun putih panjang duduk di sebuah kotak, dengan pedang panjang tergeletak horizontal di depannya. Origin Ki Kaisar di sekitarnya terus bergegas ke arahnya, dan kekuatannya juga meningkat. Akhirnya, menembus batasan asli, berhasil memasuki tahap pertempuran abadi. Setelah waktu yang lama, sosok cantik ini perlahan berdiri, menghela nafas lega, dan senyum muncul di wajahnya, dan akhirnya mencapai level ini. Yanran, selamat, kamu akhirnya mencapai tahap ini. Dengan fluktuasi kekosongan, sesosok jatuh di samping Nalan Yanran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan menyentuh rambut Nalan Yanran. Nalan Yanran tersenyum pada Yun Yun dan berkata, ini semua kebodohan Yanran, butuh waktu lama untuk sampai ke titik ini. Yun Yun tersenyum, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, siapa? Tenang, ini aku. Tempat ini terletak di dalam Tianfu, dan tidak ada kemungkinan musuh akan mendekat ke sini. Namun, aku tidak menyangka kepala istana ada di sini hari ini. Mendengar suara yang familiar itu, alis Yun Yun yang semula mengernyit perlahan-lahan menjadi rileks. Nalan Yanran terletak di tempat yang sangat terpencil di Tianfu, dan pada dasarnya tidak ada yang akan datang ke sini. Jika musuh benar-benar menyerbu, maka mereka tidak akan pernah memilih untuk menyerang Nalan Yanran. Dan Nalan Yanran memiliki senyum di wajahnya, dia tidak pernah memiliki tamu di sini, dan dia pada dasarnya menebak siapa yang ada di sini. Sesosok keluar dari kehampaan, gaun putih melilit tubuh anggun dan halus, meskipun tidak terlalu indah, itu juga terlihat sedikit tidak ternoda oleh asap dan debu, dan kesedihan yang membayang di wajahnya bahkan lebih unik. Orang ini secara alami tidak lain adalah Zhang Qian. Sejak alam rahasia waktu dan ruang keluar, kekuatan Zhang Qian telah menembus ke alam peri, dan selama bertahun-tahun dalam pertempuran dengan Liga Empat Dewa, ia terus mengasah kekuatannya sendiri, ditambah dengan kecenderungan sumber daya, di Tianfu, dan latihan yang melelahkan untuk melupakan makan dan tidur, sekarang kekuatannya telah mencapai puncak alam roh abadi, dan dia hanya selangkah lagi dari tingkat Raja Abadi. Di antara mereka, si Kongming memiliki kekuatan tertinggi, dia telah berhasil menembus menjadi Raja Abadi belum lama ini, menjadi salah satu dari sedikit Raja Abadi yang kuat di Tianfu. Kekuatan yang lain juga berada di sekitar puncak alam roh abadi. Kekuatan yang kuat dari empat dewa telah memberi mereka tekanan besar. Di bawah tekanan ini, mereka tidak dikalahkan, tetapi berubah menjadi kekuatan dan kekuatan juga mulai menjadi semakin kuat. Mereka tahu bahwa hanya dengan menjadi lebih kuat mereka dapat mengalahkan musuh. Dan ketika Nalan Yanran memandang Zhang Qian, dia membungkuk sedikit dan berkata, Saudari Qian, mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak mundur? Melihat Nalan Yanran, wajah Zhang Qian menjadi sedikit lebih baik, dan dia berkata sambil tersenyum, saya baru saja meninggalkan Bea Cukai hari ini, saya tidak ada hubungannya, jadi saya datang ke sini. Ngomong-ngomong, mari kita lihat bagaimana kultivasi Anda berjalan, Asgard Master. Saya sangat sibuk, saya tidak punya banyak waktu untuk membimbing Anda, hanya itu yang bisa saya lakukan. Sebagai penguasa satu rumah besar di Tianfu, Yun Yun sebagian besar sibuk dengan aliansi empat dewa beberapa waktu lalu, dan kemudian dia bekerja sama dengan keluarga Bai. Meskipun tingkat kultivasi Yun Yun sendiri belum turun, waktu yang bisa dia berikan kepada Nalan Yanran memang menyedihkan. Di masa lalu di kota Roh Kudus, masih ada bimbingan guru, tapi sekarang ada juga sedikit rasa malu di wajah Yun Yun, dia menghabiskan terlalu sedikit waktu di tubuh Nalan Yanran, dan dia gagal memenuhi tanggung jawab yang harus dilakukan seorang guru.
Bahkan ketika Nalan Yanran menerobos untuk menjadi Dosian, dia bahkan tidak melindungi hukum di sisinya, sungguh guru yang delusi. Namun, untungnya, Nalan Yanran cukup bijaksana, lembut dan penuh perhatian, dan pada awalnya telah kehilangan masa muda dan kesombongan gadis itu, dan menambahkan hadiah pengetahuan. Nalan Yanran memandang Zhang Qian dan Yun Yun dengan sedikit rasa malu, kata-kata Zhang Qian secara alami dimaksudkan untuk mengingatkan Yun Yun, jadi dia buru-buru berkata, "Oke, guru, saudari Qian, ayo masuk ke dalam. Bicaralah." Yun Yun dan Zhang Qian juga tidak keberatan, mereka berjalan menuju rumah di kejauhan di bawah pimpinan Nalan Yanran. Di daerah terpencil seperti itu, secara alami tidak ada istana agung dan megah seperti itu, dan tidak ada perabotan mewah dan mahal, tetapi sangat bersih dan nyaman. Berjalan di sini, sangat hangat, dan tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Yun Yun dan Zhang Qian duduk saling berhadapan, dan Nalan Yanran biasanya membawa teko teh, dan aroma tehnya meluap. Meskipun Nalan Yanran tinggal di Tianfu dan tidak menyebut dirinya murid Yun Yun di depan semua orang, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan teh yang enak dengan kemampuannya. Oke, Yanran, jangan terlalu sibuk. Hanya beberapa dari kita yang berbicara hari ini, tidak perlu bersikap sopan. Yun Yun menarik Nalan Yanran ke bawah dan duduk, matanya penuh cinta. Zhang Qian memandang Nalan Yanran dan menyesap teh, hari ini, bukan hanya aku yang berencana untuk datang. Hitung waktunya, seharusnya hampir sampai. Setelah kata-kata ini jatuh, Yun Yun dan Nalan Yanran menunjukkan sedikit kejutan, terutama Nalan Yanran. Meskipun Nalan Yanran tinggal di Tianfu, dia tinggal di tempat terpencil, bahkan di Tianfu, sangat sedikit orang yang tahu bahwa ada seorang gadis cantik di sini. Apa yang terjadi hari ini, begitu banyak tamu yang datang. Mungkinkah Sister Chen juga ada di sini hari ini? Justru karena sejumlah kecil orang, Nalan Yanran pada dasarnya menebak siapa yang datang ke sini. Melihat penampilan Zhang Qian, pada dasarnya Anda dapat menebak bahwa dia pasti bukan orang luar, jadi hanya Yang Chen yang membuat Nalan Yanran seperti saudara perempuan. Tianfu adalah kekuatan yang dibangun di atas landasan 3 keluarga besar di kota Jingxin. Selama bertahun-tahun, Tianfu telah berkembang terus-menerus, menyerap kekuatan lemah dan kecil di sekitarnya. Meskipun pemilik Tianfu adalah Yun Yun, di inti Tianfu, wanita juga ada hanya Yang Chen saja. Namun, Yang Chen pada dasarnya dapat diabaikan, karena Yang Chen belum pernah ke Tianfu selama beberapa tahun. Murid Yang Dan, datang menemui guru. Sebelum Zhang Qian bisa menjelaskan apapun, suara lembut datang dari luar pintu. Itu adalah suara wanita, tetapi pengucapannya masih agak belum matang, jelas tidak terlalu tua. Setelah suara ini jatuh, itu menghantam hati Nalan Yanran dengan keras, dan permukaan danau yang awalnya tenang seperti batu yang dilemparkan ke dalam gelombang. Nalan Yanran berjalan keluar rumah tanpa ragu-ragu di luar rumah sederhana, seorang gadis berusia sekitar 4 atau 5 tahun berlutut di depan rumah, dan bersujud ke arah rumah saat ini. Dan di belakang gadis kecil itu, ada juga bayangan ungu, menatap gadis kecil di depannya dan menyelesaikan setiap tindakan dengan serius, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Yanran, lama tidak bertemu. Yang Chen menatap Nalan Yanran dengan sedikit kegembiraan di matanya. Zhang Qian dan Yun Yun juga berjalan keluar ruangan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, tidak ada yang akan membayangkan bahwa gadis yang ada di dalam bedong itu telah tumbuh begitu besar dalam waktu singkat. Terlebih lagi, meskipun gerakan gadis ini tidak memiliki standar khusus, tetapi setiap gerakannya berdedikasi dan menyenangkan. Jika itu hanya pertumbuhan alami, dia secara alami tidak bisa tumbuh begitu cepat, tetapi ada sesuatu yang disebut arai pembalikan ruang waktu di benua penciptaan, yang dapat melipat gandakan waktu. Putri saudara laki-laki, bagaimana mungkin kamu tidak mengolahnya dengan hati-hati? Di masa lalu, Daner masih muda, dan tidak nyaman untuk memberikannya kepada Anda. Sekarang Daner pada saat yang masuk akal. Saya harap Nona Yanran dapat berlatih Daner baiklah. Mata Yang Chen juga memiliki pandangan antisipasi. Dan Nalan Yanran tidak tahan lagi, dia mendatangi gadis itu dan perlahan mengangkatnya, dengan hati-hati mengangkat sosok yang belum dewasa. Nalan Yanran memandang Yang Chen dan berkata dengan sedikit mencela, Daner masih muda, Sister Chen pasti terlalu ketat. Jangan kasar. Yang Dan di depannya baru berusia sekitar 5 tahun, meskipun ibunya telah meninggalkannya tempat penampungan, membuatnya berbeda dari orang biasa, setidaknya di mata mereka, dia masih anak-anak. Untuk seorang anak yang baru berusia 5 tahun, saya khawatir tidak ada yang mau dengan sengaja mempermalukannya. Yang Chen memandang Nalan Yanran dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dia bisa berharap untuk menjadi begitu ketat dengan gadis kecil seperti dirinya, tetapi dia dilahirkan tanpa perlindungan orang tuanya, dia pasti kejam, hanya dengan membuat Yang Dan kuat, dia bisa bertahan hidup di dunia ini. Setelah Nalan Yanran memandang Yang Dan dengan hati-hati, dia berkata kepada Yang Dan, aku sangat baik, datang dan kunjungi leluhurmu dulu. Nalan Yanran membungkuk dan menunjuk ke arah Yun Yun.
Dan Yang Dan berjalan ke arah Yun Yun dengan patuh, sangat imut. Dan ketika Yang Dan berjalan menuju Yun Yun, Yang Chen juga mengeluarkan surat dari Najizi, ini surat untukmu, aku membawanya ke sini untukmu dalam perjalanan. Surat, Nalan Yanran menunjukkan pandangan yang baik, dan mengambil surat itu dari tangan Yang Chen, hanya untuk melihat nama di sampulnya, menghela nafas ringan, kekuatan batin di tangannya muncul, dan surat di tangannya segera menghilang, hilang. Yang Dan sedikit mengernyit, lalu berkata, apakah kamu tidak akan melihatnya? Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu bagiku untuk memilikimu di sisiku, dan sekarang ada Yang Dan kecil, yang sudah cukup. Aku tidak berani berharap terlalu banyak, itu sudah cukup untuk dimiliki, hal-hal ini di sekitarku. Dan Yang Dan memandang Nalan Yanran dan tidak mengatakan apa-apa. Kota Jingxin. Xiaoyan memandang kota di kejauhan, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Dia akhirnya kembali ke kota ini lagi, perjalanan ke klan iblis ini merupakan tantangan besar bagi Xiaoyan, tetapi pada akhirnya, dia masih berhasil menyelesaikan masalah klan iblis dengan lancar. Setelah datang ke benua kejadian selama bertahun-tahun, saya tidak tinggal di tempat yang tetap. Keluarga Xiao di Lingzu memang tujuan Xiaoyan, tetapi tujuan itu akhirnya hilang, dan kota Jingxin telah menjadi ketergantungan barunya. Jika ada sesuatu yang ingin Anda lindungi dalam hidup ini, itu harus ada di sini. Suner, kita kembali. Kekuatan jiwa Xiaoyan berkomunikasi dengan Suner, dengan sedikit kelembutan di matanya. Kali ini, Xiaoyan tidak membiarkan Suner muncul karena dia tidak ingin Suner terluka, sekarang dia telah kembali ke kota Jingxin, tekanan pada tubuhnya juga telah berkurang banyak. Ya, kakak Xiaoyan, kami kembali. Suner menanggapi Xiaoyan, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan emosi Xiaoyan. Bersiaplah sedikit, ayo berangkat ke klan obat. Setelah semuanya berhasil diselesaikan, aku akan menghidupkanmu kembali sepenuhnya. Benar saja, hanya dengan membiarkanmu kembali padaku, aku bisa merasa nyaman. Kata Xiaoyan, nadanya lebih tegas. Jika kota Jingxin adalah rumah dari tubuh Xiaoyan, maka Suner adalah rumah dari jiwa Xiaoyan. Setelah menunda begitu lama, sudah waktunya untuk menghidupkan kembali Suner. Air roh kudus dari 9 Netherworld sudah ada di tangan. Dengan latar belakang keluarga obat, tidak terlalu jauh untuk menghidupkan kembali Suner. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, Suner tidak banyak bicara, tapi dia masih berharap bisa dibangkitkan dengan lancar dan benar-benar berada di sisi Xiaoyan. Jingxin Chengzi masih sangat tenang, tanpa gangguan dari Liga 4 Dewa, dan menjalani kehidupan yang stabil. Semuanya begitu damai sehingga ketidaksabaran Xiaoyan menghilang pada saat ini. Xiaoyan menghabiskan sangat sedikit waktu di kota Jingxin, jadi tidak banyak orang yang mengenal Xiaoyan, jadi meskipun banyak orang melewati Xiaoyan, mereka tidak mengenali Xiaoyan. Xiaoyan cukup senang, dan merupakan hal yang bijaksana untuk menyerahkan identitas Master Istana Tianfu kepada Yun Yun, jika tidak, Xiaoyan pasti akan menyebabkan masalah besar. Sangat bagus bahwa Liga 4 Dewa belum menyerang Tianfu kami baru-baru ini. Saya mendengar bahwa di tempat lain, banyak pasukan bertarung melawan Liga 4 Dewa dan menang hampir dengan sangat banyak. Ini tidak bisa dihindari, kekuatan aliansi 4 Dewa tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika Yao Xian tidak datang ke kota Jingxin untuk membantu, saya khawatir Tianfu kita akan diinjak-injak ke tanah. Tapi justru karena ini, itu telah meningkatkan kekuatan Tianfu kami, dan banyak kekuatan bersedia bergabung dengan Tianfu kami. Meskipun ini adalah hal yang baik, kekuatan Tianfu kita dapat meningkat dengan cepat. Namun, ada banyak kerusakan dalam campuran naga dan ular. Hal semacam ini memusingkan. Bagaimanapun, kita bisa melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Acara paling agung di benua penciptaan baru-baru ini adalah Pharmacope Ras Monster. Aku benar-benar ingin memata-matainya. Banyak alkemis telah berkumpul, cektes, apinya naik, itu benar-benar spektakuler. Yaozu Pharmacopoeia adalah upacara akbar yang diadakan untuk Yaozu dan keluarga afiliasi mereka. Meskipun banyak pasukan asing akan diundang, bagaimanapun juga jumlah pasukan asing terbatas. Karena itu, kamu harus berhenti bermimpi. Sepanjang jalan, saya juga dapat mendengar beberapa komentar dari Tianfuzi, yang fokusnya secara alami adalah aliansi 4 Dewa dan Pharmacope, yang paling menarik perhatian di benua penciptaan. Ini mungkin bukan hanya topik Tianfu, tetapi juga topik hangat benua penciptaan. Xiaoyan telah mendengar banyak kata tentang aliansi 4 Dewa, dan 4 makhluk abadi yang tidak dapat dia lakukan tampaknya secara alami adalah 4 Dewa, obat abadi, perjudian abadi, pembunuh abadi. Adapun abadi keempat, Xiaoyan juga mencoba untuk menanyakannya, tapi dia selalu sama. Tidak ada berita tentang immortal keempat. Beberapa orang juga berspekulasi tentang keabadian keempat, ada kemungkinan bahwa keabadian keempat tidak lagi berada dalam lingkup keabadian pertempuran, tetapi milik dewa pertempuran.
Beberapa orang juga mengatakan bahwa keabadian keempat dari aliansi empat dewa telah muncul, tetapi dia sangat rendah hati, kecuali untuk manajemen senior aliansi empat dewa, semua orang yang tahu identitasnya terbunuh. Tapi tebakan adalah tebakan, dan tidak ada berita untuk membuktikan tebakan. Bahkan di dalam Liga Empat Dewa, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan Dewa Keempat. Setelah lama mencoba dan tidak mendapatkan kabar yang diinginkannya, Xiaoyan segera terbang menuju aula utama Tianfu tanpa berbicara omong kosong. Setelah mencapai puncak kekuatan Raja Abadi, dan dengan bantuan air penghancur spiritual, Xiaoyan hampir tidak memberitahu siapapun bahwa dia telah memasuki aula besar Tianfu. Akhirnya, itu mendarat di aula Tianfu. Pada saat ini, hanya ada satu sosok di aula. Siapa? Suara melengking terdengar. Orang biasa yang ingin memasuki aula utama harus diberitahu sebelum mereka bisa masuk. Sikong, apakah ini aku? Persepsi yang bagus. Xiaoyan juga menunjukkan sedikit kekaguman, tetapi kemudian ada juga sedikit kejutan, kamu telah mencapai kekuatan Raja Abadi. Perjalanan Xiaoyan ke klan iblis hanya berlangsung beberapa bulan, tapi dia tidak menyangka si Kongming bisa mencapai tingkat Raja Abadi dalam waktu sesingkat itu, sepertinya dia masih meremehkan mereka. Si Kongming menghela nafas lega setelah memastikan bahwa itu adalah Xiaoyan, dan berkata dengan sedikit senyum, semoga berhasil, kamu berhasil menerobos dalam sekali jalan. Tim Yan, kekuatanmu, mungkinkah kamu telah mencapai Kaisar Abadi? Si Kongming awalnya berpikir bahwa setelah mencapai Raja Abadi, kesenjangan antara Xiaoyan dan Xiaoyan akan menyempit, tetapi saat ini, tampaknya perjalanan ke klan iblis ini telah meningkatkan kekuatan Xiaoyan lagi, napas Xiaoyan sangat kuat, dan bahkan telah melampaui rata-rata pembangkit tenaga listrik puncak Raja Abadi, yang membuat si Kongming memikirkan kemungkinan. Xiaoyan menunjukkan senyum masam dan berkata, bagaimana bisa seorang Kaisar Abadi begitu mudah dicapai? Jika ini masalahnya, maka benua itu tidak akan pernah menggunakan Kaisar Abadi sebagai garis pemisah kekuatan di masa lalu. Meskipun si Kongming sedikit menyesal, dia lega, jika Xiaoyan benar-benar sesat, maka dia tidak akan membiarkan orang lain hidup. Xiaoyan duduk di samping si Kongming, lalu berkata, di mana Tuan Istana? Yun Yun adalah Master Istana Tianfu, bahkan jika Xiaoyan mendorongnya ke atas dalam satu gerakan, tapi Xiaoyan masih mulai memanggil Yun Yun seperti ini secara perlahan, dan dia ingin menjadikan Yun Yun sebagai Master Istana Tianfu yang sebenarnya. Jika Anda memanggil Yun Yun secara langsung, maka lebih banyak orang akan merasa bahwa ada kesepakatan antara Xiaoyan dan Yun Yun. Terus terang, Yun Yun adalah kekasih Xiaoyan atau semacamnya. Inilah yang benar-benar tidak ingin dilihat oleh Xiaoyan. Dalam kehidupan ini dan kehidupan ini, cukup baginya untuk memiliki Suner dan Cailin di sisinya. Dia juga tidak mau terkontaminasi dengan hutang bunga persik lainnya, jadi yang terbaik adalah menjaga jarak tertentu. Si Kongming tidak merasa ada yang salah, dan berkata dengan santai, Tuan Istana harus pergi ke tempat Nalan Yanran sekarang, saya akan meminta seseorang memberitahu Tuan Istana sekarang. Nalan Yanran, wajah Xiaoyan menunjukkan jejak kelainan yang tak terlihat, dia ragu-ragu dan kemudian berhenti, kalau begitu jangan khawatirkan mereka untuk saat ini. Jika Yun Yun bersama orang lain, Xiaoyan tidak akan khawatir, tetapi jika itu adalah Nalan Yanran, maka Xiaoyan akan lebih baik tidak tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun Yun Yun adalah Master Istana Tianfu, dia tetaplah guru Nalan Yanran. Xiaoyan dapat mengabaikan Nalan Yanran dan membiarkannya berjuang sendiri, tetapi Yun Yun tidak bisa. Bagaimana dengan yang lain? Ketika saya datang ke aula utama, saya juga memeriksa dan tidak menemukan jejak mereka. Mata Xiaoyan sedikit khawatir. Zhang Qian dan Yang Chen juga harus pergi ke Nalan Yanran. Adapun Jin Hua, Wen Lin, dan Yang Feng, mereka pergi ke pasukan yang disebut Aliansi Api Scarlet. Aliansi Api Scarlet bermaksud untuk bekerja sama dengan Tianfu kita, jadi Istana Tuan meminta mereka untuk 3, saya akan pergi sendiri. Si Kongming juga sedikit gembira ketika dia menyebutkan Aliansi Api Merah, dan Tianfu sekarang memiliki lebih banyak uluran tangan. Waktu sebelumnya adalah keluarga Bai, dan kali ini adalah Aliansi Qian. Meskipun dikatakan bahwa kerjasama itu semua karena kekuatan Aliansi Empat Dewa, penindasan Aliansi Empat Dewa juga membuat lebih banyak kekuatan tidak puas dan mereka datang bersama dengan Tianfu. Aliansi Api Merah, Xiaoyan juga merasa sedikit tidak bisa dijelaskan ketika mendengar nama itu. Apakah karena faksi ini memiliki karakter api yang sama dengan namanya sendiri, atau ada alasan lain? Aliansi Api Scarlet berbeda dari faksi yang dibentuk oleh keluarga seperti Tianfu kita. Aliansi Api Scarlet adalah kekuatan yang dibentuk oleh individu. Masing-masing dari mereka berasal dari keluarga yang berbeda dan wilayah yang berbeda, tetapi identitas orang-orang ini berbeda. Itu berbeda, sangat menakutkan. Mereka adalah tuan muda dan bahkan patriark dari setiap keluarga. Meskipun keluarga di belakang mereka bukan anggota dari Scarlet Flame Alliance, identitas anggota Scarlet Flame Alliance ditakdirkan untuk mempengaruhi arah keluarga mereka.
Di antara mereka, mereka bertiga berpartisipasi dalam pertemuan Liga Api Merah. Si Kongming memperkenalkan Liga Api Merah dengan singkat. Dengan cara ini, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya. Saya dapat yakin bahwa saya akan mundur untuk sementara waktu, dan berita kepulangan saya tidak akan tersebar untuk saat ini. Xiao Yan mulai terganggu oleh retret setelah memastikan bahwa mereka aman, meskipun perjalanan ke keluarga obat ini tampak sangat damai. Xiao Yan selalu merasa itu tidak mudah, jadi dia mundur dan belajar pemurnian obat untuk meningkatkan keterampilannya. Masih perlu untuk memeriksa kekuatan Anda sendiri. Apakah kamu akan mundur segera setelah kamu kembali? Si Kongming menunjukkan sedikit kejutan. Sekarang aliansi empat dewa tidak akan melakukan apapun pada Tianfu untuk saat ini. Xiao Yan harus mundur lagi setelah kembali. Ini juga keras. Oke, aku sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Retretku bukan retret tertutup, itu akan segera berakhir. Ini adalah perjanjian kerjasama yang diusulkan oleh klan iblis dan kami. Saya akan melihatnya, dan permintaannya tidak berlebihan. Dan sebagai imbalannya, begitu Tianfu diserang, klan iblis akan memberikan bantuan terbesar. Xiao Yan mengeluarkan dokumen dari Naji dan memberikannya kepada Si Kongming. Si Kongming terkejut. Meskipun dia hanya membalik sedikit, dia tidak pernah berpikir bahwa klan iblis akan berusaha keras untuk mendukung pengembangan Tianfu. Apa sebenarnya yang dilakukan Xiao Yan di klan iblis? Xiao Yan sangat puas dengan ekspresi Si Kongming, dan kemudian berkata, "Oke, pelan-pelan saja. Jika tidak ada masalah, biarkan kepala istana mengikuti kesepakatan ini. Seharusnya tidak lama sebelum klan iblis akan mengirim seseorang khusus membangun susunan teleportasi untuk mencapai Tianfu. Liga Empat Dewa adalah lawan yang kuat dari Tianfu. Setelah beberapa saat sinar matahari, mungkin ada badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, Xiao Yan harus membantu Tianfu untuk mengumpulkan satu kartu truf lagi." Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, dia kembali ke kamarnya tanpa jeda. Dengan kilatan cincin Na di tangannya, sebuah cincin Na telah muncul di tangan Xiao Yan. Cincin penerimaan ini secara alami adalah cincin penerimaan Brin, dan akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan secara alami sangat peduli dengan cincin ini yang didambakan oleh pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign. Terakhir kali, karena tetua kedua dari orang ular tidak menghancurkan segel jiwa dari cincin ini, kali ini kembali ke Tianfu, Xiao Yan tidak khawatir, tidak peduli apa yang ada di dalamnya, dia harus mengungkapkan warna aslinya. Kekuatan jiwa Xiao Yan langsung bertabrakan dengan cincin penerima, dan segel jiwa pada cincin penerima tiba-tiba menjadi lebih lemah, yang segera membuat Xiao Yan menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi Xiao Yan juga sangat berhati-hati. Saya takut seseorang akan secara tidak sengaja menghancurkannya. Cincin Na ini, setelah kekuatan jiwa Xiao Yan terhapus lagi dan lagi, segel jiwa pada cincin penerima akhirnya menghilang. Semua misteri di cincin penerimaan juga terungkap dalam persepsi Xiao Yan. Sebenarnya ada ratusan keterampilan bertarung di cincin koleksi ini. Dari pengenalan keterampilan bertarung ini, sebenarnya tidak ada yang lebih rendah dari peringkat abadi. Jika keterampilan bertarung ini ditempatkan di luar, itu hanyalah harta yang tak ternilai. Ini juga benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Keterampilan bertarung ini mencakup semua jenis senjata, teknik gerakan, dan bahkan keterampilan bertarung jiwa. Hanya saja keterampilan bertarung jiwa terlalu langka, jadi hanya ada 3. Namun, ketiga keterampilan bertarung jiwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi tingkat tinggi. Setelah menyelidiki beberapa keterampilan bertarung, detak jantung Xiao Yan juga menjadi lebih cepat saat ini. Jika keterampilan bertarung ini diserahkan kepada Tianfu, maka kekuatan tempur anggota utama Tianfu dapat ditingkatkan dengan cepat dalam waktu singkat. Xiao Yan mencari melalui ratusan keterampilan bertarung untuk melihat apakah ada keterampilan bertarung yang cocok untuknya, tetapi sayangnya, ada terlalu sedikit orang yang menggunakan penguasa di benua penciptaan. Meskipun keterampilan bertarung di sini ada banyak, tetapi sangat sedikit keterampilan bertarung kaki nyata. Xiao Yan menunjukkan sedikit penyesalan, awalnya mengira dia bisa menemukan satu set keterampilan bertarung yang cocok untuknya. Namun, tepat ketika Xiao Yan akan menyelidiki hal-hal lain, dia menemukan sebuah buku compang camping di tempat yang sangat mencolok di atas ring. Apapun yang ada di dalam cincin itu tak ternilai harganya, dan mungkin tidak mudah untuk meletakkan buku compang camping ini di sini. Oleh karena itu, buku compang camping inilah yang menarik perhatian Xiao Yan. Kekuatan jiwa tersapu, dan buku itu segera terbang keluar dari ring dan mendarat di tangan Xiao Yan. Esai peningkatan keterampilan bertarung, Bray. Ada sebaris teks kasar di buku compang camping ini, tapi baris kata ini membuat jantung Xiao Yan berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Xiao Yan membolak-balik halaman pertama esai ini. Di halaman pertama, dia terutama memperkenalkan formasi dan metode produksi keterampilan bertarung. Pertama-tama, keterampilan bertarung adalah gerakan yang dibuat oleh seseorang,
dan kemudian dicap pada gulungan atau pembawa lainnya, dan generasi mendatang hanya perlu menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya untuk mendapatkan keterampilan bertarung ini. Tetapi keterampilan bertarung yang sama, ketika digunakan oleh orang yang berbeda, memiliki kekuatan yang berbeda. Setelah itu, metode perbaikan dan saran untuk berbagai keterampilan bertarung dicatat dalam esai Compang Camping ini, yang sangat rinci dan komprehensif. Selain itu, Bray juga secara pribadi melakukan eksperimen, sebagian besar dari ratusan keterampilan bertarung di atas ring dibentuk oleh peningkatan Bray sendiri, dan kekuatannya sangat meningkat. Yang lebih gila lagi, Bray malah mengusulkan ide untuk menggabungkan dua skill bertarung yang mirip. Hanya saja, cara ini belum dicoba. Xiaoyan dengan hati-hati membolak-balik halaman esai ini, dan keterkejutan di wajahnya menjadi semakin intens. Di klan iblis, Xiaoyan tidak pernah menghadapi Bray secara langsung, tetapi dari rasa hormat klan iblis untuk Bray, dia bukan hanya pengkhianat yang mengkhianati klan iblis, dia memiliki bakatnya sendiri, dan dapat menggunakan bakatnya sendiri, ke dalam praktek. Hanya jika esai tentang peningkatan keterampilan bertarung ini menyebar, itu akan cukup untuk kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk bersaing. Di benua penciptaan, ada banyak keterampilan bertarung, dan akan ada lebih banyak atau lebih sedikit keterampilan bertarung dalam lelang apapun. Namun, hanya ada sedikit keterampilan bertarung tingkat tinggi, dan bahkan jika ada keterampilan bertarung tingkat tinggi, mereka mungkin tidak cocok dengan atribut pengguna. Namun, peningkatan tidak memiliki batasan ini, peningkatan hanya perlu membuat perubahan berdasarkan keterampilan bertarung asli Anda, sehingga membuat keterampilan bertarung lebih kuat. Keterampilan bertarung asli sudah dapat digunakan dengan akrab, dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari keterampilan bertarung baru. Ini hanyalah harta karun untuk Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak peduli dengan hal-hal lain di cincin koleksi, baginya, hal-hal dalam esai ini adalah yang paling berharga. Oleh karena itu, Xiaoyan menghabiskan hampir seluruh energinya untuk esai ini, dan mulai mengingat berbagai keterampilan bertarung yang dia gunakan di benua Doki. Dari telapak pengisap dan 8 keruntuhan ekstrim yang digunakan pada awalnya hingga telapak keberuntungan Datian, gerakan 3000 guntur, di Yin Jue, Huang Kuan Tianwu, jari Huang Kuan, telapak Huang Kuan, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan memiliki banyak keterampilan bertarung, tetapi setelah memasuki benua penciptaan, keterampilan bertarung tingkat bumi dan tingkat surga ini terlalu rendah dan kekuatan mereka terlalu kecil untuk memiliki banyak efek pada Xiaoyan. Itu dikesampingkan oleh Xiaoyan dan belum digunakan. Namun, esai yang ditingkatkan oleh Bray ini membuat Xiaoyan berpikir untuk menggunakan keterampilan bertarung ini lagi. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak keterampilan bertarung sekarang, seperti keterampilan bertarung tubuh, dekat dengan cakrawala, keterampilan bertarung jiwa, pedang terengah-engah, dan keterampilan bertarung kaki, bayangan 1000 kaki. Keterampilan bertarung ini sangat kuat, tetapi Xiaoyan masih ingin mencoba metode Minlaying dan meningkatkan keterampilan bertarung sebelumnya, sehingga Xiaoyan akan menghadapi musuh dengan lebih banyak cara di masa depan. Dengan cara yang sama, peningkatan metode ini juga membuat Xiaoyan memikirkan peningkatan lain, yaitu peningkatan obat mujarab di benua Doki. Xiaoyan juga samar-samar tahu bahwa para alkemis di atas peringkat ke-6 di benua penciptaan sangat berbeda dari mereka yang sebelum peringkat ke-6, tetapi efek dari pil obat pada dasarnya sama. Baik untuk memulihkan kekuatan jiwa sendiri, atau untuk memulihkan Doki, untuk menyembuhkan luka. Karena keterampilan Do dapat digunakan untuk meningkatkan, itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan resep. Xiaoyan juga telah mengumpulkan banyak di Do benua Qi. Jika Anda dapat menggunakan resep pil ini secara fleksibel dan menerapkan keterampilan yang ditingkatkan dengan benar, maka Xiaoyan yakin bahwa keterampilan alkimianya juga dapat ditingkatkan dengan cepat dalam waktu singkat. Setelah Xiaoyan mundur, Yun Yun juga kembali ke aula utama Tianfu dari Nalan Yanran. Ketika dia mengetahui bahwa Xiaoyan telah kembali, dia sedikit terkejut. Namun, setelah mengetahui bahwa Xiaoyan mulai mundur lagi, ada juga sentuhan ketidakberdayaan. Tapi dia sudah terbiasa. Bagaimanapun, Xiaoyan selalu seperti ini, keluar sebentar, kembali ke Tianfu untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian pergi melambai sebentar. Jangan berharap Xiaoyan ikut campur dalam urusan Tianfu. Namun, ketika si Kongming meletakkan perjanjian kerja sama klan iblis di depannya, dia terkejut bahkan dengan hatinya, apa yang dilakukan Xiaoyan di klan iblis, dan klan iblis memberi begitu banyak minat. Namun, dia masih sangat senang, dengan kartu truf dari klan iblis, maka Tianfu akan menjadi lebih aman. Beberapa bulan kemudian, di luar keluarga obat. Ketiga sosok itu memandang Yaozu di kejauhan, dan tiba-tiba merasakan tekanan dari trotoar. Sebagai keluarga yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, keluarga Yao secara alami memiliki warisan yang kuat. Selain itu, klan obat tidak berpartisipasi dalam bencana makam darah dari awal hingga akhir, mereka juga tidak kehilangan kekuatan super dari tingkat tertinggi abadi.
Jika klan obat saat ini berkaitan dengan latar belakang, aku takut mereka telah jauh melampaui klan kuno setelah kekacauan. Persekutuan alkemis berada di antara 3 negara adidaya teratas di daratan. Farmakope yang dipimpin oleh Farmakope dan dilengkapi dengan banyak kekuatan afiliasi farmakologi, telah menarik perhatian banyak orang, meskipun masih ada sebulan sebelum Farmakope akan dibuka, itu masih awal di antara farmakologi. Perencanaan untuk acara yang terkenal di dunia ini sudah dimulai. Setiap negara adidaya memiliki latar belakang yang tidak dapat diremehkan. Meskipun bukan seorang apoteker, masih sulit dipercaya untuk menyaksikan semua apoteker tingkat jenius berkumpul di sini pada kesempatan ini. Dengan sedikit warna yang membakar. Dia telah berada di benua kejadian lebih lama dari Xiao Yan, dan dia sedikit jelas tentang farmakope keluarga farmakologi, tetapi dia tidak pernah berpartisipasi dalam farmakope keluarga Yao Zhu secara dekat, jadi dia masih memiliki harapan yang kuat untuk farmakope agung dari keluarga farmakologi ini. Orang lain di sisi Xiao Yan secara alami adalah Zhang Qian Jinhua dan yang lainnya belum kembali ke Tianfu, jadi Xiao Yan membawa mereka berdua untuk berpartisipasi dalam farmakope kali ini. Akan ada semua jenis ramuan obat di farmakope keluarga obat. Dengan referensi mereka, Xiao Yan juga dapat menemukan ramuan obat yang cocok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dibandingkan dengan ramuan obat, mata Zhang Qian memiliki sedikit antisipasi. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu seberapa baik dia sekarang. Ayo pergi, mari kita lihat apakah kita bisa memasuki klan kedokteran. Xiao Yan tersenyum santai, tanpa ragu-ragu, dia berjalan langsung menuju klan kedokteran. Dengan undangan farmakope klan kedokteran di tubuhnya, Xiao Yan tidak takut ditolak oleh orang-orang klan kedokteran. Setelah Xiao Yan pergi, Si Kongming dan Zhang Qian masuk ke keluarga Yao tanpa ragu sedikit pun. Siapa kamu? Apakah kamu memiliki token keluarga obatku? Ketika ketiga Xiao Yan mendekati keluarga Yao, seseorang segera datang ke sisi Xiao Yan dan berkata dengan sedikit pertanyaan. Tetapi mereka tidak memiliki banyak permusuhan, hanya inspeksi rutin. Karena mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup, sama sekali tidak ada yang berani menimbulkan masalah di wilayah klan obat. Xiao Yan memikirkannya sebentar, dan tidak segera mengeluarkan undangan ke farmakope klan obat, tetapi berkata dengan sedikit tersenyum, saya datang ke klan obat hari ini untuk bertemu dengan Yao Chen bernama Yao Chen. Orang-orang klan, silakan lakukan untuk kenyamanan Anda. Yao Chen, orang itu meneriakkan nama itu, dan sepertinya familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Kapten, 3 wanita yang datang ke klan kedokteran kami beberapa hari yang lalu ingin bertemu. Selain itu, Yao Chen juga wakil presiden kehormatan Akademi Kedokteran Suci klan kedokteran kami, dan banyak anggota klan kedokteran kami telah menerima bantuannya dari dia. Di samping kapten tim patroli klan obat, seorang anggota klan mengingatkan. Itu dia, kapten sepertinya mengingat sesuatu yang mengerikan, dan seluruh wajah orang itu menjadi jelek. Namun, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarga Yao, kemampuan psikologisnya masih sangat kuat, dan dia berkata kepada Xiao Yan, jika Anda adalah kerabat wakil presiden Yao Chen, Anda memang dapat memasuki keluarga Yao. Namun, kita harus pergi dan memverifikasi. Tolong tunjukkan padaku. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yan telah menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, jika tebakanku benar, 3 orang yang kamu temui sebelumnya seharusnya bernama Xiao Xiao, Si Wei dan Yu Chan. Bisakah kamu membuktikan identitasku? Ketika Xiao Yan mengatakan ketiga nama ini, kapten segera terkejut, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, bagaimana kamu tahu? Sangat sederhana, aku ayah Xiao Xiao dan Xiao Yan, murid langsung Yao Chen. Xiao Yan mengangkat bahu dan melanjutkan, kali ini aku selalu bisa membuktikan identitasku. Cukup, kapten mengangguk, tetapi matanya tertuju pada 2 orang di belakang Xiao Yan, jika kamu ingin memasuki klan iblis, kamu bisa, tetapi mereka tidak bisa. Sekarang kami sedang mempersiapkan farmakope obatnya. Pada tahap kritis, orang-orang yang bukan dari klan obat kita dan keluarga afiliasinya sama sekali tidak diperbolehkan memasuki klan obat tanpa persetujuan. Kalimat ini segera membuat Xiao Yan sedikit tidak senang, tapi bagaimanapun juga ini adalah area keluarga obat. Hihi, Yao Hui, aku ingat ketika aku datang ke keluarga Yao, kamu tidak mengatakan itu. Apakah kamu lupa bagaimana rasanya saat itu? Jika kamu tidak keberatan, aku akan membantumu mengingatnya dengan baik. Pada saat ini, kata-kata yang sedikit mengejek terdengar di telinga Yao Hui, dan ketakutan di wajah Yao Hui tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dan ketika Xiao Yan melihat sosok itu, dia juga menunjukkan senyuman dan berkata, apakah kamu datang lebih cepat dari yang kukira? Ayah, Xiao Xiao datang ke Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Xiao Xiao, oke, sudah sangat tua, tapi masih sangat nakal, berhati-hatilah karena kamu tidak akan bisa menikah saat itu. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Xiao Yan, dan dia mulai peduli dengan pernikahan putrinya tanpa sadar.
Sebagai orang tua, hal yang paling berharap adalah kebahagiaan putri Anda. Xiao Xiao mengedipkan matanya, dan kemudian berkata, "Oke, aku akan membawa kalian masuk dulu. Tuan harus menunggumu." Ketika dia tahu kamu akan datang ke keluarga Yao, dia sangat senang untuk waktu yang lama. Yao Hui, yang berada di samping, memandang Xiao Xiao tetapi tidak berani menghentikannya sedikitpun, seolah-olah dia telah bertemu hantu. Hanya ada satu Xiao Xiao, dan dia mungkin masih berani menghentikannya. Bagaimanapun, bahkan jika Xiao Xiao adalah kerabat Yao Lao, dia masih harus mematuhi aturan klan Yao. Yang menakutkan adalah keindahan gunung es yang berada di sebelah Xiao Xiao. Pada awalnya, Yao Hui mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan, dan ratusan klan Yao membeku. Saat itu, termasuk kepala klan Yao, banyak petinggi dari klan Yao muncul, tetapi di hadapan keindahan gunung es itu, mereka akhirnya menundukkan kepala. Pada saat itu, dia menyadari bahwa pendukung di belakang penyihir kecil di depannya bukanlah Yao Chen dari keluarga Yao, tetapi Chan yang berjalan bersamanya. Justru karena kejadian ini, ditambah dengan hubungan antara Xiao Xiao dan Yao Chen, keluarga Yao memperlakukan Xiao Xiao sebagai tamu. Meskipun dia bukan anggota keluarga Yao, tidak mungkin bagi siapapun yang memiliki Yao keluarga untuk menikmatinya, hak istimewa. Pada saat ini, Xiao Xiao muncul, dan dia tidak punya alasan untuk memblokirnya, tetapi biarkan saja Xiao Xiao memimpin Xiao Yan dan ketiganya menuju bagian dalam keluarga Yao. Dengan kepemimpinan Xiao Xiao, Xiao Yan menjadi jauh lebih santai setelah memasuki klan kedokteran. Setelah memasuki ranah klan obat, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa ki asal kaisar di sini beberapa kali lebih kuat dari dunia luar, dan ada juga aroma obat yang kuat di udara. Hanya dengan menarik napas, dia merasakan secara fisik dan mental terhibur. Budidaya di tempat seperti itu mungkin akan lebih cepat. Tanah suci klan obat memang luar biasa. Kekuatan super telah lahir selama puluhan ribu tahun, dan harus menempati posisi terbaik di benua ini. Apalagi klan obat pandai memurnikan obat, dan pasti ada berbagai tanaman di tanah suci mereka. Bahan obatnya benar-benar membuat orang merasa berbeda dari dunia luar. Xiao Yan merasakan perubahan memasuki klan iblis, dan tidak bisa menahan nafas. Kesenjangan terbesar antara kota Jingxin dan negara adidaya adalah sumber daya. Negara adidaya memiliki warisan yang kuat, dan mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mengolah satu demi satu orang kuat, dan mendirikan tanah suci di tempat yang kondusif untuk budidaya suku. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, klan obat memang sangat pandai memilih posisi. Dalam hal pilihan tanah suci, klan iblis jauh di belakang. Bagaimanapun, klan iblis mendukung kekuatan, dan itu hanya berlaku untuk kami. Keluarga obat menganjurkan geografi. Tampaknya 4 musim seperti musim semi di sini, yang cocok untuk pertumbuhan berbagai bahan obat. Selain itu, ada berbagai lingkungan yang dibuat secara artifisial untuk budidaya bahan obat. Ada semua jenis langka di benua penciptaan. Beberapa bahan obat dapat ditemukan di keluarga obat. Xiao Xiao membawa Xiao Yan dan 3 orang dan berjalan menuju bagian dalam keluarga Yao. Sepanjang jalan, ada juga beberapa orang klan Yao yang memperhatikan bahwa Xiao Xiao masuk ke klan Yao dengan 3 orang asing, tetapi kebanyakan dari mereka menutup mata. Bagaimanapun, Xiao Xiao terkenal di keluarga Yao. Mengandalkan kekuatan kuat Yu Chan, dia pada dasarnya berjalan menyamping di keluarga Yao. Terlebih lagi, ada surat yang ditulis oleh orang suci dari klan iblis. Setelah mengetahui tentang hubungan antara Xiao Xiao dan Yao Lao, dia hanya mendorong perahu di sepanjang jalan, memberi Xiao Xiao banyak hak istimewa di klan Yao. Bagaimanapun, di mata klan Yao, Xiao Xiao hanyalah seorang pejalan kaki. Cepat atau lambat, dia akan meninggalkan klan Yao. Jika dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengandalkan Xiao Xiao untuk mendorong perkembangan Yao Clan dan klan Yao, maka hak istimewa Xiao Xiao tidak ada artinya sama sekali, meskipun keluarga obat dapat mengolah banyak bahan obat yang berharga. Tetapi ada juga beberapa bahan obat yang hanya tumbuh di wilayah klan iblis, jadi berteman dengan klan iblis bukanlah hal yang buruk. Apalagi Xiao Xiao masih gadis yang cantik, dan masih sangat populer di keluarga obat. Xiao Yan berjalan keluar dari keterkejutan yang dibawa oleh klan Yao, dan berkata kepada Xiao Xiao, karena kamu telah berada di klan Yao untuk sementara waktu, apakah ada cara di antara klan Yao yang dapat memulihkan mereka? Kali ini, tujuan utama Xiao Xiao dan yang lainnya datang ke klan obat adalah untuk menemukan cara memulihkan Qin Ying dan Xiao Tianlong. Dengan karakter Yu Chan, dia tidak akan menunggu sampai farmakope klan obat selesai sebelum pergi ke klan obat untuk bertanya. Ketika menyebutkan masalah ini, mata Xiao Xiao juga memancarkan warna redup, dan kemudian berkata, kami juga telah meminta para ahli di bidang pemurnian obat, tetapi mereka memberikan probabilitas yang sangat rendah. Lebih dari 10%, dan, meski begitu, semua jenis bahan obat langka perlu dihabiskan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan, dan harapan yang telah dibangkitkan juga sedikit melemah.
Namun, jika Anda memikirkannya, adalah keajaiban bahwa Qin Ying dan Xiao Tianlong mengalami patah tulang dan otot hari ini. Merupakan keajaiban bahwa mereka dapat bertahan hidup. Saya khawatir bahkan lebih sulit untuk pulih. Hampir tidak ada perbedaan untuk bangkit kembali, orang mati. Xiao Yan menghela nafas, dan kemudian berkata, jangan terlalu khawatir, karena ada 10% harapan, itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Mungkin, 10% harapan ini bisa menjadi kenyataan. Daripada menghibur Xiao Xiao, lebih baik menghibur Xiao Yan sendiri. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah tipe orang yang tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Ada harapan dan setidaknya motivasi untuk bertahan. Jika tidak ada harapan, maka tidak ada yang tersisa. Di bawah kepemimpinan Xiao Xiao, kelompok itu berjalan menuju satu tempat, tetapi dalam persepsi Xiao Yan, arah ini bukan pusat keluarga Yao, tetapi karena percaya pada Xiao Xiao, Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Tentu saja, semakin jauh ke depan dia pergi, semakin bersemangat Xiao Yan merasa di dalam hatinya, yaitu, dia bisa melihat Yao Lao lagi, guru yang mengkultivasinya dengan satu tangan. Karena Yao Lao, dia yang awalnya seorang anak jenius menjadi sampah yang diganggu, dan kultivasi Yao Lao juga meletakkan dasar baginya untuk menjadi kaisar Dou dari benua Douqi selama puluhan ribu tahun. Untuk Yao Lao, dia tidak memiliki jejak kebencian, tetapi sangat berterima kasih. Belum 1 atau 2 hari sejak Yao Lao datang ke benua penciptaan, dan dia tidak tahu tentang keberadaan Yao Lao sampai hari ini, tetapi karena berbagai alasan, dia tidak datang ke keluarga Yao untuk mengunjungi mentornya, dan dia selalu memiliki perasaan di hatinya, jejak rasa bersalah. Namun, sekarang saya akhirnya bisa menebus penyesalan ini. Xiao Xiao membawa Xiao Yan ke suatu tempat, dan sebuah akademi besar yang tidak bisa dilihat sekilas mulai terlihat. Di akademi, ada banyak bangunan, dan aroma obat dapat tercium dari akademi ini. Perguruan Tinggi Farmasi Roh Kudus, disebut sebagai Perguruan Tinggi Farmasi Kudus. Di tablet batu besar di sebelah akademi ini, ada 6 karakter emas cerah yang diukir dengan Akademi Obat Roh Suci, yang sangat menarik perhatian. Keenam karakter ini terukir di sana, tetapi mereka memancarkan tekanan yang aneh. Akademi ini adalah inti dari klan kedokteran. Semua orang klan kedokteran yang datang ke benua penciptaan dari pesawat yang lebih rendah dan apoteker harus masuk akademi ini untuk belajar. Ini juga mencakup berbagai afiliasi dari klan kedokteran. Para elit yang dipilih dari keluarga. Akademi ini mengadopsi sistem eliminasi yang keras. Di bawah sistem eliminasi yang kejam, para elit tertinggal. Jumlah orang yang dapat lulus dari akademi ini setiap tahun tidak akan melebihi 10. Dan mereka yang lulus dari akademi ini akan menjadi sekelompok orang di pusat kekuatan klan obat. Xiao Xiao berkata kepada Xiao Yan sambil melihat plakat akademi di depannya. Dan Master Xi adalah salah satu dari sedikit lulusan di akademi ini, dan salah satu wakil presiden kehormatan akademi ini hari ini. Xiao Xiao memandang akademi dengan sedikit kekaguman di matanya. Yao Lao memang layak menjadi orang pertama di dunia alkimia di awal, bahkan dalam alkemis yang dikumpulkan dari berbagai pesawat ini, ia berhasil keluar dari pengepungan, yang benar-benar menakjubkan. Di sisi lain, Si Kongming dan Zhang Qian di sebelah Xiao Yan benar-benar terkejut, apakah ini benar-benar hanya sebuah akademi? Betapa mesumnya sebuah perguruan tinggi yang hanya bisa meluluskan tidak lebih dari 10 siswa setiap tahun. Oh, omong-omong, aku lupa menyebutkan, aku siswa kelas 136 dari akademi ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.